Rara, ada apa? Aku boleh tanya nggak? Boleh. Ya udah sekarang duduk dulu. Yuk. Sekarang Rara mau tanya apa? Pak Guru, Hmm? Allah Maha Tahu kan? Iya, Allah Maha Tahu segala-galanya. Terus Allah juga memuji semua orang kan? Iya, betul. Kenapa, Nak? Jadi Allah tahu kan kalau umur Rara udah nggak lama lagi. Kenapa Allah kasih ujian banyak untuk Rara? Umur Rara udah nggak lama lagi. Sekarang Papa Rara nikah lagi. Terus keluarga Rara jadi sedih terus. Mama sering nangis. Kenapa Allah ngizinin ini semua? Tenang, Rara. Allah itu maha adil. Lelaki boleh menikah lebih dari satu. Itu tujuannya untuk menolong kaum perempuan yang membutuhkan. Tetapi dari mereka ini banyak yang tidak tahu dan menyalahgunakan. Nah, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, bagi mereka yang ingin menikah lagi harus bersikap adil terhadap semua istrinya. Kalau nggak adil gimana, Pak? Ya harus adil. Kalau nggak adil, dosa. Makasih ya, Pak. Rara sekarang udah paham. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu Bapak pergi dulu ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa harus tahu tentang ini. Aryo, Tante perhatiin kamu belum makan apa-apa loh. Aryo gak lapar, Tante. Tante bawain kamu jus jeruk. Isi sedikit lah. Nanti kalau kamu sakit kan kita juga yang repot. Ayo. Aryo, Tante tahu. Sekarang perasaan kamu itu lagi dilema sama keluarga kamu. Atas semua kejadian yang sudah terjadi. Tapi Aryo harus ingat, Dina itu sekarang tanggung jawab kamu. Enggak, Tante. Tante gak ngerti apa-apa. Tante gak ngerti posisi Aryo. Jangan bilang gitu, Aryo. Tante ngerti, Tante paham perasaan kamu. Ya, di satu sisi, kamu sayang sama Dina. Di sisi lain, kamu sayang betul sama anak kamu, Rara. Tante tahu, Aryo, kamu itu lagi bimbang. Tapi tolong kali ini aja, Aryo. Tolong, kamu dengarin kata-kata Tante. Dina itu sekarang istri kamu yang syah, Aryo. Kamu gak kasihan lihat Dina? Tante kasihan loh lihat dia. Coba kamu ada di posisi Dina. Bayangin, Aryo. Setiap hari kamu kasih sikap yang gak baik ke dia. Kamu marah-marah gak jelas. Kamu emosian gak karuan. Begitu terus kamu ke dia. Terus Aryo mesti gimana, Tante? Aryo, Tante kasih tahu ke kamu ya. Dina itu sudah sepenuhnya tanggung jawab kamu. Sudah sewajibnya dan seharusnya seorang suami itu membahagiakan istrinya. Dari contoh hal kecil aja, Aryo. Membelikan dia hadiah, nggak usah mahal-mahal.
Tante lihat kamu itu belum membelikan hadiah pernikahan loh ke Dina. Oh iya, Aryo belum kasih ya, astaga. Aduh, gimana ini Tante? Tante tahu kan kesukaannya Dina? Tahu, kamu tenang aja. Tante pasti bantu kamu. Tante, makasih ya Tante. Tante udah ingetin aku dan menyelamatkan pernikahan kami. Sudah seharusnya Aryo. Nah, gitu dong. Tante kan mau lihat Aryo yang dulu semangat lagi. Tante, kira-kira Dina suka nggak yang ini ya? Dina! Coba deh kamu lihat tuh. Si Aryo ngirimin tuh. Wah. Enggak. Modelnya pasaran, Tante. Pasaran ya? Ya udah, kita kasih tau Aryo ya. Susah juga ya selera perempuan. Mbak, kalau boleh saya minta yang terbaik lagi. Soalnya biasanya yang terbaik itu disembunyikan. Tunggu sebentar ya, Pak. Wah, ini nih yang bagus. Siapa tahu nanti ini kayaknya dia ngirimin deh. Mana? Tuh, siapa tahu ada yang cocok. Jelek. Lumayan, tapi ada yang lain gak sih? Wah, ini bagus banget Tante, ini pas banget nih sama aku nih. Yang mana? Wah, aduh. Yang ini fix ya. Yang ini saja. Dina pasti suka. Beres kan? Tante, makasih ya Tante. Aku tuh gak sabar pengen terima hadiah dari Mas Aryo. You're welcome Dina. Tante tuh selalu ada buat kamu pokoknya. Tante itu emang paling the best. Aku sayang deh sama tante aku yang satu ini. Kamu tuh emang paling bisa ya. Semoga Dina suka kalungnya. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya Dina. Udah nikah sama aku, malah kesedihan yang dia dapat. Benar Tante Yanti. Aku mesti bahagiain Dina. Jadi, kamu kemana aja sih? Lama banget. Biasa, tadi habis diajakin ngobrol sama teman. Tadi Om Alita telepon, katanya kamu langsung pulang ke rumah aja, Ra. Emangnya kenapa, Yud? Tangan mama kamu berdarah waktu motong sayuran, Ra. Terus gimana? Apa udah diobatin? Aku nggak tahu sih, Ra. Tapi kata Om Alita, lukanya nggak terlalu parah. Udah sembuh belum? Oh, belum sih, Ra. Yaudah, Yud, ayo cepetan pulang. Ayo, Ra. Bentar, kenapa, Ra? Aku boleh minjem HP kamu nggak? Kenapa lagi, Ra? Kita kan harus cepet-cepet. Cuma minjem sebentar doang. Boleh nggak? Mana, Yud? Nih.
Halo? Halo, Pak. Rara sayang, kamu apa kabar nak? Bagaimana keadaan kamu? Halo, Pak. Tolongin Pak ke rumah. Ini gawat. Ada luka besar, terus berdarah lagi, Pak. Papa cepetan ke rumah ya, Pak. Rara, halo? Yuk, makasih ya. Yuk. Rara panggil aku papa. Tapi kenapa dia bilang gawat ya? Aku harus ke rumah ini. Rara! Rara mana? Aryo? Rara? Iya. Yes, berhasil. Ini kesempatan kita buat mama sama papa baikan lagi. Oh iya, cepet gak masuk. Biar papa bisa mengobati mama kamu. Kak, lihat deh tuh. Lihat tuh. Ambil, Kak. Iseng-iseng berhadiah, Kak. Wah, coba buka ya. Wow, bagus banget. Mahal ini pasti. Ya iyalah, kalau bagus pasti mahal. Pasti Om tuh buru-buru, makanya pintunya tuh sampai nggak ketutup, ya kan? Iya. Aha, aku punya ide. Ide apa? Ngapain kamu datang ke sini lagi? Tadi Rara telepon saya, katanya dia berdarah. Sekarang di mana Rara? Yang berdarah itu Soraya, bukannya Rara. Soraya? Kok Soraya sih? Tadi yang telepon kan Rara. Iya, Rara baik-baik aja. Gimana sih? Kalau Soraya telepon aja dokter baik hati itu biar dia yang urus Soraya. Sayang, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Ini aku Ya tadi... Allah. Tuh kan aku bilang apa? Kenapa sih nggak beli makanan jadi aja? Begini kan jadinya. Ya ampun, sayang. Ini cuma luka kecil aja. Aku beneran nggak apa-apa kok. Enggak. Aku harus cari. Mas, kamu cari apa sih? Cari saus? Cari kecap? Ya cari P3K lah. Kamu kenapa ketawa sih? Itu kan sakit. Ya ini kan dapur. Kamu kalau carinya merica, saus, kecap ada di sini. Kalau tidak kak, mana ada di sini sih sayang? Iya kamu bener. Mas. Kok panik banget sih mas? Mas, ini tuh luka kecil loh. Kamu ngejagain aku kayak ngejagain barang pecah belah deh. Bagi kamu ini luka kecil. Tapi bagi aku, hati aku yang sakit tahu. Kamu yang sekarang sama kamu yang dulu beda banget, Mas. Dulu aku luka sedikit aja kamu panik. Tapi sekarang, kamu sama sekali gak peduli sama keadaan aku. Ini semua buang-buang waktu aku aja. Mana aku ada urusan penting lagi. Kalau buang-buang waktu, ada urusan penting, ngapain kamu kesini? Ya kan tadi Rara yang telepon aku. Dia bilang dia berdarah. Heran ya aku, kenapa sih anak aku sekarang tukang bohong kayak gini? Ini pasti semua ada yang ngajarin.
Mana kalungnya? Om cari ini ya? Kamu apa-apaan sih, Rara? Tadi kamu panggil papa itu papa. Sekarang kamu panggil papa om. Om mau ini? Aku lempar jauh-jauh ya. Biar ini rusak, terus nanti kotor dan hilang. Oke? Aku lempar ya. Lempar ya. Boleh? Kenapa sih? Om tuh kayaknya marah banget kalau aku panggilnya Om. Ya iyalah, Rara. Kamu itu dari tulang sumsum papa. Masa kamu panggil papa om? Masa? Udahlah, sini. Kembaliin kalungnya ke papa. Kamu udah bohong sama papa, Rara. Aku nggak bohong. Tadi aku ditelepon cuma bilang ada darah. Bukan aku yang berdarah loh. Jadi aku nggak bohong dong. Ya kan? Ini pasti mama kamu yang ngajarin buat bohong kayak gini kan? Siapa bilang? Mama nggak ngajarin aku kayak gitu. Aku tuh udah pintar. Makanya di kelas aku tuh sering ranking 1 mulu. Habisnya sih Om tuh nggak peduli sama aku. Ih! Kenapa sih kamu panggil om terus? Panggil om terus? Emang maunya dipanggil apa? Papa itu. Ya iyalah, Rara. Aku ini kan papa kamu. Oke, aku bakal manggil Om jadi Papa. Tapi dengan satu syarat. Ya udah, syaratnya apa? Syaratnya, Om kan sering marah-marah tuh sama mamaku. Jadi, Om harus baik sama mamaku. Gimana? Sanggup nggak? Kata Pak Ustadz, laki-laki itu boleh nikah lagi. Tapi asalkan adil sama istri-istrinya yang lain. Aku tahu Om beliin ini buat si tante itu kan. Tapi Om kan kaya. Jadi Om bisa aja dong beliin kalung ini satu lagi. Bisa kan buat tante yang itu. Nah yang ini buat Mama Soraya. Aku mau Om kasih ini ke Mama. Nanti aku janji deh aku bakalan panggil Om dengan Papa lagi. Mau? Gimana? Mau nggak? Kamu manggil papa lagi dengan sebutan papa lagi. Kalau papa kasih itu ke Soraya. Janji dulu. Kalau Om mau baik sama Mama. Janji? Ya udah. Ayo. Kamu jangan nangis seperti ini. Nanti kalau Rara lihat dia pasti akan sedih.